menjelaskan codingan kelompok kami, yaitu kelompok 4 dan case study 4, peminjaman sepeda. Untuk yang pertama kita mengimpor library-nya terlebih dahulu, yaitu ada import panda aspd, import numpy asnp, dan sebagainya. Kalau yang import panda, numpy, dan matplotlib ini untuk membaca si file CSV-nya atau file Excel-nya. Sedangkan yang sisanya import cburnSN dan import warning ini untuk kita membuat semacam grafiknya. Dan ini Panda dan NumPy juga bisa membuat grafiknya sih. Terus yang untuk from scalar model selection ini untuk import train test split ini untuk kita mentraining data. Untuk yang di bawah scalar matrix import mean squared error ini untuk menghitung nilai MSE yaitu mean square error. Dan untuk bisa menjadi file RMSE maka dibutuhkan format import sqrt yaitu root. Jadi root mean square error. Selanjutnya kita mengimport data, membaca data CSV-nya yaitu data sama dengan pd read CSV. Untuk memasukkan CSV-nya cukup tekan di sini, lalu di sini, dan masukkan file CSV yang sudah dibuat atau punya. Mari kita coba jalankan. Sudah berhasil. Yang selanjutnya, exploring data. Ini cuma menampilkan datanya, head-nya aja sih, data CSV-nya aja. Itu seperti ini, kita coba jalankan ulang. Seperti ini, masih tetap seperti ini. Terus yang data info ini untuk menampilkan tipe data dari kolom. Jadi di sini kan CSV-nya yang hour CSV kan ada 17.379 baris. Ini dibaca dengan kolomnya yaitu ini. Ini kolomnya. Dengan tipenya yaitu INT, objek, INT, load, dan INT. Kebanyakan INT. Ini sudah dibaca dengan info, data.info. Selanjutnya pre-processing. Kita merename datanya ini. Nama data ini yang kayak tipe-tipe ini. Sorry, kita jalankan ulang dulu ya. Yang tipe-tipe ini kita akan rename menjadi seperti ini. Misal weather sheet, ini kan weather sheet. Ya, di rename menjadi weather saja. Seperti ini. Ya ini weather. Yang semula dari weather sheet sekarang jadi weather. Contoh lainnya yaitu month yang kurang O. Seperti data ini kan kurang O. Di rename jadi month. Seperti ini. Sisanya juga masih sama sih. Terus in place true itu untuk menggantikan datanya ini diganti menjadi ini. Itu doang. Terus kita coba jalankan. Data head ini untuk membaca data seperti tadi. Terus yang ini, change column type to kategori. Ini untuk mengubah kategorinya saja sih. Sorry. Kita coba jalankan. Yep. Ya apa ini? Sorry. Data info. Ini untuk membaca lagi yaitu kategorinya tadi kan. Ini diubah tipe datanya menjadi kategori. Jadi gitu. Misal nih, sorry, season yang semula tipe INT sekarang bertipe kategori. Jadi diubah menjadi kategori semuanya yang ada di sini.
Kita jalankan ulang. Kategori ya, kategori ya, maaf. Terus untuk visualisasi yaitu kita membuat grafiknya terlebih dahulu. Untuk yang pertama yaitu penggunaan sistem selama hari weekend dan weekdays. Bisa dilihat nilai X-nya adalah hour dan nilai Y-nya adalah count. Nya yaitu bagian horizontal yaitu hour dan Y count yaitu bagian vertikal. Bisa dilihat di sini datanya weekday yaitu 0 sampai 6 karena ada 7 hari kan. Dan ini dimulai dari 0. Kalau dimulai dari 1 ya ini 7. Tapi ini karena pemrograman dimulai dari 0. Kita coba jalankan. Nah, ya, jadinya masih sama seperti tadi. Terus ini kesimpulannya, penggunaannya berbeda di hari kerja ataupun workday, hari kerja ataupun weekend. Yang kebanyakan sih libur dari apa, Sabtu dan Minggu. Karena orang-orang lebih menggunakan sepedanya di sore hari. Timbang pada hari kerja atau workday, sepeda digunakan seringkali untuk kerja atau sekolah, berangkat kerja atau sekolah. Untuk yang selanjutnya, kita menggambarkan grafik penggunaan sistem atau sepedanya oleh casual user itu kayak pengguna harian, pengguna tetap, ya yang punya sepeda tetap, intinya gitu. Intinya masih sama, X-nya horizontalnya hour dan Y vertikalnya casual. Bisa dilihat grafiknya, dan ini weekday-nya masih sama. Kita coba jalankan. Oke, masih sama. Gitu, jadi ini cuma menghitung pengguna tetap harian sih. Ya, dan ini jamnya, sorry tadi kurang dijelasin, ini jamnya jam 0 sampai jam 23. Satu hari full. Untuk berikutnya, ini untuk orang yang sudah terdaftar, artinya dia memiliki sepeda dan sudah terdaftar oleh sistem. Yang kalau ini dia memiliki sepeda tapi istilahnya belum terdaftar, gitu. Yang casual dan yang registered tadi. Untuk yang registered masih sama grafiknya, yang berbeda palingan cuma yang di Y-nya aja, Y vertikal yang digantikan oleh registered. Kita coba jalankan. Masih sama seperti tadi. Sorry. Kesimpulannya dari register dan casual ini, casual lebih sering menggunakan sepeda selama sorry di sore hari selama 7 hari, sedangkan yang registered user mengikuti pola pertama, polanya ini selama dia sorry ada jam 4 dia menurun drastis. Untuk yang selanjutnya kita mengukur sistem menggunakan perkiraan cuaca. Kan cuacanya ada 4 musim kan. Di sini ada yang pertama hour masih sama, yang horizontal dan yang vertikal count untuk menghitung jumlahnya. Bisa dilihat, coba kita jalankan ulang. Sorry. Seperti ini sebelum dijalankan ulang. Ini
sama seperti yang sebelumnya. Oke, ke kita lanjut ke season yaitu musim. Karena tadi cuaca sekarang season musim. Masih sama sih. Karena ini diganti hour dan ini diganti count. Untuk penandanya kita pakai season karena kalau kalau ini kita cuaca. Dulu, sorry. Kita coba jalankan. Kan terlihat sama seperti yang sebelumnya. Jadi lihat kesimpulannya, orang-orang menggunakan sepedanya atau sistem lebih sering ketika cuacanya cerah, cuacanya cerah, dan sebelum musim gugur. Tapi mereka lebih apa ya, lebih jarang menggunakan sepeda, selama musim musim semi, springtime. Maaf kalau salah. Hmm. Yang berikutnya kita menggunakan grafik dot atau grafik titik untuk menampilkan versi lain dari grafik garis seperti ini. Sama aja sebenarnya count versus temperatur karena kita apa ya, membandingkan aja sih mana yang lebih banyak. Oke, sebelumnya sudah jalan. Ini coba saya jalankan seperti ini sebelum, kalau sesudah akan jadi seperti ini. Tetap sama. Karena ada hubungan, kesimpulannya yaitu karena ada hubungan linear antara jumlah sepeda yang dipinjam dan eh, menghangatnya temperatur dengan sepeda yang dipinjam. Selanjutnya, kita membandingkan count atau sepeda yang dipinjam dengan uptime, yaitu, sorry, yang ini sama dengan yang tadi, tapi kayak terbalik gitu. Jadi kalau tadi 0 sampai 1 derajat, misal kalau ini yang keterbalikannya. Kita coba jalankan seperti ini sebelum dijalankan ulang. Kita ya, masih sama seperti sebelumnya. Untuk yang berikutnya, kita membandingkan count atau jumlah sepeda dengan humidity. Seperti ini, seperti ini data awalnya sebelum dijalankan ulang. Setelah kita jalankan ulang, masih sama seperti sebelumnya. Coba ke lanjut, jumlah sepeda kita bandingkan dengan kecepatan angin. Ini sebelum dijalankan ulang dan sesudah masih sama. Oke tadi. Ini oke lanjut karena sudah, kita lanjutkan untuk menghilangkan fitur yang istilahnya kurang berguna yaitu casual dan register dengan di drop. Di drop artinya ya di remove. Sudah. Terus kita masuk menu modeling. Menu modeling. Kita menggunakan 5 modeling, yaitu yang pertama linear regression. Dijelaskan dulu, yang pertama ini ada baik df model data sama dengan data.copy, ini untuk mengcopy datanya dengan outcome-nya yaitu count, yaitu hasil keluarnya count. Terus ini untuk membuat fitur list dari setiap model
yang telah dihitung tadi dengan tidak melibatkan outcome instan dan day, dated day, sorry, dated day, ya itu. Terus kita splitting data into three ini semacam kayak mengkelompokkan datanya ke satu golongan gitu. Terus yang ini pembedaannya dengan yang lainnya. From sklearn ini library-nya tadi kita import linear model. Ini untuk mengimpor modelnya yang linear regression ini. Terus ini kita buat variabel baru namanya LR model untuk menampung ini. Sudah kita training datanya dengan model .fit, kita train, terus kita uji coba dengan dengan variabel y.predict untuk menguji tes tadi. Selanjutnya kita hitung RMSI-nya. Print sama dengan RMSI, root mean square error-nya. Kita hitung berdasarkan hasil tes tadi. Ini hasil RMSI-nya 139,14. Jika dijalankan ulang, masih sama. Lanjut, yang decision tree. Ini sebenarnya yang atas ini masih sama karena ya cuma mengelompokkan data. Kalau yang ini bedanya, kita cuma mengganti ininya, importnya. Yang sebelumnya importnya linear model, sekarang decision tree. Itu aja sih bedanya. Kalau yang setelahnya masih sama, kita coba jalankan 60,96, dijalankan ulang. Oh, turun menjadi 60,03. Selanjutnya, modeling with random forest regression masih sama sih, cuma yang beda ini import random forest regression. Untuk hasil importnya 42,412. Kita jalankan ulang. Meningkat jadi 42,28. Selanjutnya yang keempat yaitu modeling with key nearest neighbor regression yaitu KNN, masih sama tadi yang bagian awal ini. Terus yang berbeda ini doang. KNN kita import dari sklearn neighbor, sklearn dari library sklearn dengan outputnya RMSI-nya 53,47. Kita jalankan ulang. Masih tetap sama. Terus yang terakhir, modeling dengan Adabus Regressor masih sama dengan mengimpor sklearn dan ini assemble. Adabus Regressor dengan nilai RMSI-nya cukup tinggi yaitu 104,39. Coba dijalankan ulang. 10,104 tetap sama sih. Analisis kode Python untuk prediksi penyewaan sepeda. Pertanyaan pertama adalah, masalah tersebut termasuk dalam supervised learning atau unsupervised learning? Jawabannya adalah masalah ini termasuk dalam supervised learning. Hal ini terlihat jelas karena yang pertama, terdapat variabel target yang jelas yaitu count, jumlah sepeda yang disewa. Yang kedua adalah model dilatih dengan data yang sudah memiliki label supervised. Yang ketiga adalah menggunakan algoritma regresi, linear regression, decision tree, random forest, KNN, dan Adabus untuk memprediksi nilai numerik.
Pertanyaan kedua adalah jelaskan mengenai datasetnya terlebih dahulu, sumbernya dari mana, berapa atributnya, dan berapa intensnya. Berapa jumlah datanya? Jawabannya adalah dataset yang digunakan adalah data penyewaan sepeda dengan atribut per jam, hour.csv. Berdasarkan nama variabelnya, dataset ini adalah bike sharing dataset dari UCA Machine Learning Repository. Yang pertama, sumbernya dari UCA Machine Learning Repository. Yang kedua, jumlah atributnya yaitu 16 atribut, yaitu season, month, hour, holiday, weekday, working day, weather, humidity, temp, attempt, wind speed, casual, registered, dan count. Yang ketiga, jumlah intensnya adalah 17.379 intens. Yang keempat, jumlah datanya adalah sama dengan jumlah total sepeda yang disewa per jam. Lalu selanjutnya pertanyaan ketiga, yaitu jelaskan 5 metode machine learning yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Metode yang pertama yaitu linear regression. Metode yang memodelkan hubungan linear antara variabel independen dan variabel dependen. Lalu cocok untuk data dengan hubungan linear seperti yang ditunjukkan pada grafik antara suhu dan jumlah sepeda. Lalu RMSE yang didapatkan tidak ditampilkan dengan jelas dalam output. Lalu metode yang kedua yaitu decision tree regression. Membangun model berbentuk struktur pohon keputusan, lalu mampu menangkap hubungan nonlinear dalam data. Lalu cocok untuk dataset dengan fitur kategorikal dan numerikal seperti data penyewaan sepeda. Lalu metode yang ketiga yaitu random forest regression. Ensemble dari beberapa model decision tree. Lalu mengurangi overfitting dengan mengambil hasil rata-rata dari banyak pohon keputusan. Lalu menggunakan 100 estimator dalam implementasinya. Selanjutnya metode yang keempat yaitu K-nearest neighbor atau KNN regression. Memprediksi nilai berdasarkan rata-rata nilai dari K tetangga terdekat. Lalu menggunakan parameter N underscore neighbors sama dengan 5. Lalu cocok untuk data dengan pola lokal yang kuat. Lalu metode yang terakhir yaitu AdaBoost regression. Algoritma ensemble yang menggabungkan beberapa weak learner. Lalu memberikan bobot lebih pada sampel yang sulit diprediksi. Lalu menggunakan 100 estimator dengan random underscore stat sama dengan 42. Selanjutnya, pertanyaan yang keempat, yaitu metode apa yang paling optimal? Jelaskan alasannya. Jawabannya adalah random forest regression. Adalah metode yang paling optimal karena yang pertama, mampu menangani hubungan nonlinear dalam data. Yang kedua, dapat menangani fitur kategorikal dan numerikal yang baik. Lalu yang ketiga, biasanya memberikan kinerja yang baik untuk data dengan pola kompleks. Dan yang keempat, lebih tahan terhadap overfitting dibanding decision tree tunggal. Selanjutnya, saya akan menjawab dan menjelaskan soal nomor 5 dengan pertanyaan, apa kesimpulan dari setiap case study yang diberikan? Untuk case study yang pertama, kami dapat menyimpulkan bahwa pola penggunaan sepeda berbeda antara hari kerja dan akhir pekan. Dibuktikan dengan penggunaan yang tinggi pada jam berangkat dan pulang kerja atau sekolah. Dan pada akhir pekan, penggunaan tinggi pada siang hingga sore hari. Untuk case study yang kedua, kami dapat menyimpulkan bahwa ada perbedaan pola antara penggunaan kasual dan terdaftar yang dibuktikan dengan pengguna kasual
cenderung menggunakan sepeda di sore hari sepanjang minggu, sedangkan pengguna terdaftar mengikuti pola hari kerja, yaitu pagi dan sore. Untuk study case yang ketiga, kami dapat menyimpulkan bahwa faktor cuaca dan musim mempengaruhi jumlah penyewaan. Dibuktikan dengan pengguna lebih banyak saat cuaca cerah, penggunaan tertinggi pada musim gugur, dan yang terakhir, penggunaan terendah pada musim semi. Untuk case study yang keempat, kami dapat menyimpulkan bahwa ada hubungan linear positif antara suhu dan jumlah sepeda yang disewa. Jadi, semakin hangat suhu, semakin banyak sepeda yang disewa. Dan yang terakhir, kecepatan angin menunjukkan hubungan terbalik dengan jumlah penyewaan. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan nomor 6, berupa jelaskan tools yang kalian pakai untuk mengimplementasikan kode tersebut. Untuk mengimplementasikan kode ini kami menggunakan Google Colab dan Python sebagai bahasa pemrograman utama. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah library apa yang digunakan untuk mengimplementasikan setiap algoritma yang digunakan. Kami menggunakan 4 library. Yang pertama ada Pandas, digunakan untuk memanipulasi dan analisis data pd.read_ccv dan data frame. Yang kedua kami menggunakan NumPy, itu kami gunakan untuk operasi numerik. Dan yang ketiga kami menggunakan Matplotlib dan Seaborn untuk visualisasi data. Dan yang terakhir kami menggunakan Scikit-learn atau sklearn untuk implementasi algoritma machine learning. Lalu yang terakhir, sertakan semua sumber coding yang dipakai di reference. Berikut adalah sumber coding yang kami gunakan. Ada Scikit-learn, Pandas, Seaborn, Matplotlib, GitHub, dan UCI Machine Learning Repository. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 4. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya.